Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, malam-malam gini saya ada info yang sangat penting sekali untuk Anda ketahui. Bagi Anda yang galbay-galbay di pinjol besar, kecil, galbaynya 2 juta, 4 juta, puluhan juta, ratusan juta, wajib nonton video ini karena ada kejahatan baru dalam dunia finance yang bisa saja menimpa Anda. Anda wajib hati-hati. Langsung saja kita lihat videonya di sini ya. Nah, ini di-upload ya oleh Bapak Purwono Daimo kalau nggak salah gitu ya. Nah, langsung saja kita lihat videonya ya di sini ya. Nah, di sini caption di videonya adalah mencurigakan dua pria misterius catat nomor rangka mobil di halaman rumah milik warga Selimau. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini ya, ini yang mencatat rangka mobilnya. Iya. Saya permisi ya. Saya lagi cari mobil bilang. Jadi saya mau ini kasih dulu sebentar ya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa sih, cuma dilihat aja nomor rangkanya. Karena informasi di sini sih. Hah? Maksudnya ke kompleks ini bukan di sini. Oh Bu. iya. Makasih ya Bu ya. Mohon maaf Bu, Iya, mengganggu. Pak. Kaget saya Pak ya. Nggak apa-apa Bu. Iya. Mari Bu. Nah, gitu ya videonya. Jadi kecurigaannya itu ya bisa saja nanti ketika mobil ini ada di luar ya, itu dianggapnya tidak lunas ya, belum lunas. Ini juga berlaku buat motor. Ya, motor itu bisa ya nomor rangka atau nomor mesin gitu ya, itu ada di luar, bisa digosok kalau nggak salah ya, digosok. Lalu mereka pura-pura punya datanya dan akan menarik mobil motor Anda padahal itu sudah lunas ya. Bisa saja, kemungkinan saja ini ya, nggak apa-apa seuzon ya, berhati-hati itu lebih baik gitu ya. Bisa saja dari kalangan DC-DC pinjol melakukan hal tersebut ya. Sudah memantau motor Anda ya kan, lalu akan mengambil merampas motor Anda di jalan ketika yang make itu misalkan bukan Anda gitu loh ya. Misal anak Anda atau saudara Anda yang nggak tahu menau gitu kan ya. Apalagi misalkan cewek gitu ya, nurut-nurut aja gitu ya, sudah hilang nanti motornya itu. Gitu, itu dijual ke apa itu namanya, pasar gelap gitu ya, black market itu ya kan, cocok itu 3 juta, 4 juta kalau Beat itu gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita baca dulu di sini ya. Hati-hati, sekarang marak modus merampasan atau begal mobil atau motor dengan modus debt collector di tengah jalan gitu ya. Mereka banyak cara untuk mendapatkan data-data kendaraan kita. Salah satunya seperti di video, menggesek nomor rangka dan mesin saat kendaraan kita terparkir. Cara yang lainnya bisa dengan memanfaatkan barcode dari pabrik yang tertempel di kaca mobil kita. Karena di barcode tadi ada nomor rangka dan bisa di-scan dengan web yang terhubung data produksi mobil dan identitasnya. Jadi sebaiknya kita lepas saja kalau di mobil kita ada stiker barcode dari mobilnya. Saran dan tips untuk antisipasi biar tidak jadi korban modus ini dari Daimo, Alarm dan Variasi. Yang pertama, jika mobil kita lunas, foto BPKB dan STNK dan disimpan di galeri HP kita. Yang kedua, buat video yang menunjukkan BPKB dan STNK dan jelaskan sambil tunjuk ke mobil kita, simpan di galeri HP. Ini bisa menjadi bukti apabila kita ketemu sama komplotan modus tadi. Tiga, jika mobil masih kredit setiap kali habis bayar angsuran, buatlah video foto yang menjelaskan bahwa kita tidak telat bayar angsuran. Nomor 4, pasang pengaman GPS tracker di mobil kita. Ini sebagai antisipasi jika kita tetap kalah saat berargumen karena komplotan begini, biasanya tidak segan-segan untuk main fisik. GPS akan berguna untuk melacak dan menemukan kembali posisi mobil kita. Jadi setelah kita melapor ke pihak berwajib, kita bisa meminta aparat atau teman komunitas atau kerabat untuk mendatangi keberadaan mobil kita dan mengambilnya. Ingat, keselamatan kita lebih utama dari segalanya. Sekiranya kita bisa dan mampu melawan, ya kita lawan. Tapi sekiranya kita tidak mampu, lebih baik kita cari aman terlebih dahulu, baru atur rencana terbaik untuk selanjutnya. Hati-hati ya, modus atau kejahatan terbaru nih. Oke?
Semoga kita semua dijauhkan dari kejahatan-kejahatan para debt collector tersebut ya. Stay strong, stay galbay gitu ya. Mulai lagi kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang level-level debt collector dalam dunia finance. Oke. Dalam dunia finance ada 5 kategori debt collector yang dipakai perusahaan finance untuk mengatasi nasabah-nasabahnya yang menunggak ya. 5 level tersebut adalah ini yang sedang Anda tatap ya. Nah, yang pertama adalah soft collector ya. Di sini soft collector ini hanya mengingatkan dan membangun komunikasi. Ini biasanya diwakilkan oleh admin-admin di bagian collection. Mereka bukan resmi debt collector tapi ada di divisi collection ya. Biasanya wanita admin yang menginput data-data nasabah gagal bayar. Nah, mereka diminta untuk membantu tim kolektor mengingatkan dan membangun komunikasi ke nasabah yang gagal bayar. Oke. Nah, jika soft collector ini tidak mempan, maka turun ke firm collector, yaitu mulai menegaskan komitmen pembayaran. Ini adalah yang biasa kita kenal DCWA, ya, DC WhatsApp, DC telepon, DC SMS gitu ya. Nah, jika firm collector ini sudah menegaskan komitmen pembayaran, tapi nasabah ini tetap melanggar janji bayar, maka firm collector berubah menjadi strong collector, yaitu negosiasi intensif dengan tekanan psikologis terukur. Biasanya ada ancaman sebar data, ada ancaman akan didatangi oleh DC lapangan, akan dipermalukan, akan telepon kantor, dan lain-lain. Ya, jika strong collector ini tidak mempan, DCWA ini tidak mempan, maka data Anda akan dialihkan ke field enforcer, langsung turun ke lapangan memastikan tindakan nyata. Field enforcer atau DC lapangan ini ingin memastikan bahwa Anda ini masih bisa bayar atau tidak. Karena ketika Anda sudah tidak bisa bayar, tidak ada di rumah, menghilang gitu ya, maka hutang Anda akan dijual ke pihak ketiga dan diasuransikan. Oke, seperti itu. Nah, yang kelima adalah legal executor. Nah, legal executor ini adalah DC yang akan menyita aset-aset Anda. Biasanya legal executor ini adalah mata elang, guys. Ya, tapi ya di Indonesia yang namanya mata elang itu abu-abu legalitasnya. Dia ini legal atau ilegal. Kenapa bisa abu-abu? Karena masyarakat kita juga yang mengabu-abukan debt collector tersebut ya. Ada yang didatangi oleh mata elang, diminta motornya dikasih. Ya sudah nggak bisa apa-apa. Ya, ada lagi yang melawan. Ya kan? 1 sampai 4 itu ada di pinjol. Ya, 1 sampai 4. 5 ini tidak ada di pinjol. Ya. Nah, nomor 5 ini kebanyakan itu DC-nya adalah DC bank yang menyita rumah Anda, yang mempilok rumah yang galbay kepada nasabah yang menunggak dengan jaminan sertifikat rumah. Jadi bukan galbay pinjol terus Anda diawasi bank, itu tidak mungkin sama sekali. Ya. Anda galbay dipinjol, rumahnya dipilok, tidak mungkin sama sekali, tidak boleh, itu pelanggaran. Oke? Yang kedua, yang menarik mobil. Ya, nah 2 ini nih ya. Anda sering kan lihat video di mana DC sebuah leasing itu banyakan akan mengambil mobil yang galbay. Nah, maka dari itu sangat beruntung sekali bagi kita yang galbay dipinjol, kita tidak perlu berurusan dengan hal-hal tersebut, guys. Ya, ada loh ya orang yang disita rumahnya, sita mobilnya gitu kan, ya berurusan dengan DC di jalan ribut gitu ya. Kita mah tinggal galbay aja. Ya kan enak gitu. Galbay pinjol. Aduh, ada datang DC juga. Apa ya, nggak usah didatengin gitu. Karena tidak ada yang dijaminkan, guys, kalau dipinjol itu ya. Jadi bansos, bener-bener bansos pinjol itu. Nah, ada lagi penagihan bank ya, bank yang seperti pinjol. Apa itu penagihan bank seperti pinjol? Kartu kredit. Ya, nomor 1 sampai 4 itu ada semua. Nah, kartu kredit ini tidak bisa menyita aset juga. Tidak ada sita aset gitu ya, tapi penagihannya juga sadis seperti dipinjol. Kartu kredit itu. Itulah 5 level debt collector atau collection yang ada di dunia finance. Maka dari itu kita stay galbay, kita bangkrutkan pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.